Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rahyan Aryandi dengan NIM 105255104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kematerian pengenalan komponen hardware komputer beserta fungsinya. Yang pertama, pengertian dari hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dapat disentuh, dan juga dirasakan. Adapun fungsi utama hardware untuk memberikan dukungan sebagai fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Lalu di sini ada input device. Input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap perangkat input mengirimkan data yang berbeda-beda ke komputer. Hal ini bergantung pada perangkat input yang digunakan. Contoh-contoh input device. Pertama ada keyboard. Perangkat ini membantu memasukkan data ke komputer melalui karakter seperti huruf, angka, dan simbol yang ditekan dalam papan keyboard. Yang kedua ada mouse. Dengan mouse, pengguna dapat melakukan klik, double klik, klik kanan, serta drag dan drop untuk memilih, membuka, atau memindahkan file. Scroll wheel pada mouse memudahkan menggulir halaman, dan beberapa mouse modern memiliki tombol tambahan untuk navigasi cepat. Terus di sini ada scanner, perangkat input yang digunakan untuk memindai dokumen, foto, atau gambar, lalu mengubahnya menjadi bentuk digital. Dengan scanner, pengguna dapat menyimpan arsip penting, mengirim dokumen melalui komputer, serta mengedit gambar tanpa merusak aslinya. Scanner juga membantu mempercepat pekerjaan administrasi karena dokumen fisik bisa langsung disalin dan disimpan dalam format digital. Mungkin dari keyboard, mouse mungkin udah familiar, udah sering terlihat. Nah, kalau scanner ini contohnya kayak kebanyakan biasanya terlihatnya itu di minimarket yang kayak gitu, yang scan barang yang dibeli sama kita. Lalu ada lagi contoh-contoh input device. 1. Mikrofon. Mikrofon perangkat input yang berfungsi menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Dengan mikrofon, pengguna bisa melakukan rekaman suara, berbicara saat video call, membuat konten, ataupun memberikan perintah suara pada komputer. Mikrofon juga membantu komunikasi jarak jauh agar suara dapat terdengar jelas. Ada juga pembaca barcode. Pembaca barcode ini adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dan membaca pola garis pada barcode, lalu mengubahnya menjadi data digital yang dipahami komputer. Alat ini digunakan untuk mempercepat proses identifikasi barang, menghitung harga secara otomatis, serta mencatat data dengan lebih akurat, terutama di kasir, gudang, dan sistem inventaris. Ini juga pembaca barcode ini bisa sama 11-12 menurut saya kayak scanner tadi. Lalu ada webcam. Webcam ini perangkat input yang berfungsi menangkap gambar atau video secara langsung dan menampilkannya di komputer. Webcam biasanya digunakan untuk video call, meeting online, live streaming, perekaman video sederhana, serta keperluan keamanan seperti CCTV berbasis komputer. Dengan webcam, pengguna dapat berkomunikasi secara visual, jarak jauh, dan membuat konten dengan mudah. Lalu di sini ada contoh-contoh input device. Yang pertama ini keyboard ya. Ini keyboard. Di sini ada mouse. Di sini juga yang tadi ada scanner, ada mikrofon, ada webcam. Yang tadi disebutin tuh perangkat input device. Nah, sekarang kita ke output device-nya. Output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses oleh prosesor berdasarkan data yang dimasukkan oleh input device.
Output device terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, output device soft copy. Jenis output device yang pertama menampilkan data atau informasi dalam bentuk digital dan tidak memiliki bentuk fisik. Hasil pengelolaan data dapat dilihat oleh pengguna melalui monitor. Yang kedua, ada output device hard copy. Jenis output device hard copy ini dapat menampilkan data dalam bentuk fisik. Lalu ada lagi contoh-contoh output device seperti monitor, perangkat output yang berfungsi menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video sehingga pengguna dapat melihat apa yang sedang dikerjakan. Lalu ada speaker. Speaker ini perangkat output yang berfungsi mengeluarkan suara dari komputer seperti musik, notifikasi, audio, video, ataupun suara saat presentasi. Lalu ada lagi di sini printer. Printer ini perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau laporan dari komputer ke bentuk fisik di atas kertas. Lalu ada proyektor. Proyektor perangkat output yang menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar besar atau dinding sehingga cocok digunakan untuk presentasi, pembelajaran, ataupun menonton bersama. Ini contoh-contoh output device-nya. Ini pertama monitor, ada printer, ada speaker, ada juga infocus. Lalu ada processing device. Processing device adalah perangkat keras di dalam komputer yang menginterpretasikan dan memanipulasi data yang masuk. Perangkat yang termasuk processing device mengatur penyimpanan dan pembacaan informasi dalam komputer. Processing device berperan utama dalam pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh program. Contoh processing device. Processing device meliputi semua perangkat yang terlibat dalam pengolahan data dalam komputer. Di antaranya yaitu pertama ada CPU. CPU itu prosesor. Prosesor, otak komputer yang bertugas memproses semua data, menjalankan perintah dari aplikasi, dan mengatur kinerja keseluruhan sistem. Tanpa CPU, komputer tidak dapat menjalankan fungsi apapun. Lalu ada GPU atau VGA atau graphic card. Ini berfungsi mengolah tampilan grafis dan visual, mulai dari gambar, video, hingga animasi 3D. GPU sangat penting untuk pekerjaan desain, editing, dan game karena membuat tampilan lebih halus dan cepat. Lalu ada motherboard. Motherboard ini papan utama tempat semua komponen hardware terhubung seperti CPU, RAM, GPU, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Motherboard memastikan setiap komponen bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Lalu ada cooling fan atau heatsink. Berfungsi menjaga suhu komponen seperti CPU dan GPU agar tetap dingin. Sistem pendingin ini mencegah komputer mengalami overheat, menjaga performa tetap stabil, dan memperpanjang usia komponen. Nah, di sini ada contoh-contohnya dari processing device. Ini prosesor. Yang ini itu prosesor. Kalau ini tadi itu yang pendingin. Lalu di sini ada motherboard. Oh maaf Pak. Ini ada prosesor, di sini ada motherboard, di sini ada VGA, di sini ada fencing atau pendingin. Lalu lanjut ke storage atau penyimpanan data. Tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputer dalam operasinya. Dengan adanya storage, Anda dapat menyimpan data baik sementara maupun permanen di RAM. RAM ini memori utama penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau program yang sedang dijalankan. RAM membuat proses komputer menjadi lebih cepat, tetapi datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu ada hard disk atau SSD. Media penyimpanan permanen pada komputer yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan berbagai file pengguna. Hard disk memiliki kapasitas lebih besar namun lebih lambat, sedangkan SSD
lebih cepat, lebih tahan guncangan dan membuat kinerja komputer lebih responsif. Nah, ini tuh bentuk SSD. Kalau ini tuh hard disk. Jadi kalau di hard disk ini yang data yang kalian simpan tuh bakal ada terus di hard disk, di dalam hard disk ini tuh bakal tersimpan terus. Bakal ada terus di hard disk ini. Oke, kita lanjut ke power supply. Power supply ini komponen yang berfungsi mengubah arus listrik dari sumber listrik rumah menjadi daya yang sesuai untuk menyalakan seluruh komponen komputer. Tanpa power supply, komputer tidak akan menyala karena semua perangkat membutuhkan suplai daya yang stabil dan aman agar dapat bekerja dengan baik. Lalu ada casing. Casing mungkin udah pada familiar buat casing di PC ini ya. Ini tuh untuk wadah atau tempat yang menampung dan melindungi semua komponen yang ada di dalam PC, seperti motherboard, CPU, RAM, dan power supply. Selain melindungi, casing juga membantu mengatur aliran udara agar komponen tetap dingin, serta membuat tampilan komputer lebih rapi dan lebih aman. Mungkin, mohon maaf, Pak Bella, bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Saya Fadil Ryan Ariandi dengan NIM 105-25104 dari kelas IS 3. Berikut yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum, terima kasih Pak.